Baik, mahasiswa sekalian, kita akan lanjutkan materi minggu ini mengenai lanjutan dari minggu lalu mengenai faktor fisik penyebab kerusakan hutan. Nah, pada materi minggu lalu saya sudah menjelaskan bahwa salah satu penyebab terjadinya penyakit karena adanya defisiensi unsur hara. Defisiensi unsur hara, nah itu untuk unsur hara ada beberapa jenis atau elemen unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman ya untuk proses pertumbuhan. Jadi ada unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman, tumbuhan atau pohon itu terbagi atas unsur makro, kemudian unsur mikro. Unsur makro seperti unsur karbon, ya, oksigen, hidrogen, nitrogen, fosfor, potasium, kalsium, magnesium, dan sulfur. Kemudian untuk unsur mikro yaitu unsur klorin, boron, besi, mangan, zinc, koper, dan molybdenum. Nah, unsur makro ini dibutuhkan dalam jumlah yang banyak oleh tumbuhan atau pohon, sementara unsur mikro dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Nah, kemudian kalau satu jenis pohon ataupun tanaman mengalami kekurangan, itu akan menunjukkan gejala. Nah, gejala pada tiap kekurangan unsur hara ini, yang pertama yaitu kalau dia kekurangan unsur nitrogen. Unsur nitrogen ini adalah unsur makro ya, artinya unsur yang dibutuhkan dalam jumlah besar dan pokok. Ya, juga unsur pokok dari enzim, protein, dan seluler dan lignin. Nah, kalau terjadi defisiensi maka akan menunjukkan gejala ya. Gejala pucuk menjadi kerdil, daun menjadi jarang, berwarna hijau muda sampai kuning, kemudian daun paling bawah berguguran. Itu unsur nitrogen ya, nitrogen atau N. Kemudian unsur fosfor atau P, itu ini juga adalah unsur makro atau unsur pokok. Ini diperlukan dalam proses fotosintesis ya, respirasi, kemudian unsur pokok protein dan juga sel membran. Dan kalau terjadi kekurangan atau defisiensi, itu menunjukkan gejala pucuk menjadi kerdil dan berwarna biru kehijauan, kemudian kadang juga keunguan, kemudian matinya daun mulai dari dalam menuju keluar ya, untuk kalau dia kekurangan unsur fosfor. Kemudian kalau untuk elemen sulfur atau unsur S ya, ini juga salah satu unsur makro. Unsur makro dari protein dan enzim. Itu gejalanya dia akan mengurangi pertumbuhan bagian atas pucuk dan juga akan kelihatan sangat pucat. Daun akan sangat pucat. Kemudian kalau untuk kekurangan unsur potasium, kemudian keseimbangan ion, hidrasi, dan pertumbuhan membran itu dibutuhkan unsur P. Nah, kalau terjadi defisiensi itu pucuk menjadi kerdil, daun kecil berwarna putih dan terdapat bercak coklat yang sudah mati. Secara perlahan dia akan meluas. Kemudian kalau kekurangan unsur kalsium, yang juga salah satu unsur makro, itu bagian utama dalam proses pembelahan sel dan juga perpanjangan sel.
Tipe gejalanya yaitu matinya titik tumbuh pada bagian ujung, kemudian pertumbuhan pucuk ke arah lateral berlebihan, dan pinggiran daun berkerut dan tidak beraturan. Kemudian unsur magnesium, masih unsur makro, itu dibutuhkan dalam di klorofil ya, dalam bentuk ion bebas, itu untuk mengaktifkan enzim respirasi ya. Kemudian gejala kekurangan yaitu daun bawah berwarna pucat, kemudian tulang daun tetap hijau tapi daging daun berwarna kuning pucat. Kemudian unsur besi, ini tanpa besi klorofil itu tidak dapat berfotosintesis, jadi dia sangat dibutuhkan. Itu paling utama bagi daun-daun muda. Kemudian defisiensi yang keras itu akan menyebabkan daun berwarna putih. Kemudian unsur mangan, ini mengaktifkan respirasi, enzim terutama sintesa klorofil dan reaksi fotokimia dan dari fotosintesis. Kemudian gejala defisiensinya itu pada tanaman yang berdaun lebar, biasanya itu warna daun menjadi belang-belang. Kemudian unsur seng, nah ini termasuk ke dalam unsur mikro ya. Itu komponen dari beberapa enzim, itu merangsang aktivitas enzim terutama untuk metabolisme karbohidrat dan sintesis protein dan oksin. Ini pada tanaman berdaun lebar, ini cirinya adalah roset dan daun kecil. Kemudian koper itu penting dalam berbagai macam reaksi oksidasi dalam sel. Nah, unsur koper ini gejalanya menyebabkan pertumbuhan kerdil, mengeringnya ujung daun muda, dan daun menjadi layu ya. Dengan molibdenum itu merupakan pembantu utama dalam proses reduksi nitrat, komponen dari bermacam-macam metaloenzim. Kemudian gejalanya daun berbintik-bintik dan mati, kemudian menekan perkembangan helai daun. Unsur boron, ini batang, gejalanya batang yang mempunyai tebalan tidak normal. Unsur klorin dibutuhkan dalam transport elektron dalam reaksi cahaya pada proses fotosintesis. Nah, tipe gejalanya itu layu daun berwarna coklat tua, kemudian daun mati. Oke, kemudian salah satu penyebab kerusakan faktor fisik itu adalah kebakaran hutan ya. Kebakaran hutan ini disebabkan baik oleh manusia maupun faktor alam. Jadi ada yang sengaja dibakar, nah ini disebabkan oleh faktor manusia, nah ini yang paling banyak terjadi. Kemudian bisa juga oleh faktor petir, kemudian juga aktivitas vulkanis, ya, misalnya gunung berapi. Kemudian dampak yang ditimbulkan ya terhadap keanekaragaman hayati yang bisa membuat punah ya suatu jenis spesies. Kemudian terhadap tanah juga akan menghilangkan bahan organik. Kemudian kontribusinya terhadap emisi karbon. Nah ini ya jadi dampak dari kebakaran hutan. Kemudian juga bagi negara-negara tetangga seperti Indonesia, kebakaran hutan yang sering terjadi di Kalimantan maupun Sumatera itu akan menyebabkan asapnya akan pindah ke negara tetangga sehingga menyebabkan gangguan asap dan akan mengganggu kesehatan ya, kesehatan manusia, kesehatan makhluk hidup ya. Nah ini saya sudah muat di linknya, silakan dibuka link. Saya masukkan link mengenai kebakaran hutan. Jadi silahkan dilihat, dan nanti ada tugas dari saya untuk bagaimana film tersebut ya. Kalian akan menjelaskan di situ. Jadi dari tugas saya akan mempertanyakan mengenai kebakaran hutan ini. Kemudian pengendalian kerusakan karena faktor-faktor fisik ini
pertama dari suhu dan penyinaran yang tinggi. Ini bagaimana cara kita mengendalikan, mencegah ataupun mengurangi dampak kerusakan. Pertama, karena akibat suhu, yaitu membuat naungan pada persemaian. Bisa berupa atap, sarlon, ataupun pohon pelindung. Ini khusus pada tanaman-tanaman semai ya, di persemaian. Kemudian memperlakukan semai di persemaian dengan sedikit demi sedikit mendapatkan sinar matahari ya, supaya dia terbiasa nantinya, agar kalau sudah dipindahkan itu sudah tahan terhadap sinar. Kemudian kalau untuk faktor curah hujan itu dengan menggunakan juga perlindungan sarlon. Ini untuk supaya dampak dari hujan itu tidak merusak ya, khususnya pada tanaman muda, tanaman semai. Kemudian hindari pemupukan dengan unsur N, nitrogen ya, karena dinding sel semai itu yang tidak dipupuk dengan N lebih tebal ya. Kemudian faktor angin itu dengan menanam jenis-jenis pohon dengan sistem campuran dengan jarak yang rapat ya, pada pinggir hutan yang berbatasan dengan tanah terbuka. Kemudian polusi udara yaitu membersihkan uap pabrik gas beracun atau paling sedikit menurunkan konsentrasi sampai konsentrasi di bawah membahayakan ya, artinya di bawah standar, misalnya dengan membuat saringan, melarutkan, memanaskan, atau juga menetralisir. Kemudian faktor api dengan cara misalnya kita membuat peta kerawanan kebakaran, kemudian memantau gejala rawan kebakaran, penyiapan regu pemadam, membangun menara pengawas atau menara pengintai, membuat jalur sekat bakar, penyuluhan dan membentuk organisasi regu pemadam kebakaran. Oke ya. Oke, baik, materi minggu ini cukup sekian. Silakan menonton film yang saya sudah upload di link di Sekolah. Kemudian ada tugas, kalian akan mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang ada di film tersebut ya. Jadi kalian menonton dulu supaya bisa menjawab tugas yang ada di film tersebut. Oke.